Pagi ini insya Allah kita membahas mengenai sifat Allah yang maha pemberi. Maha pemberi dalam bahasa Arab ada dua, ya, Asmaul Husna yang artinya bahasa Indonesianya maha pemberi. Yang satu Ar-Razzaq, yang satu Al-Wahhab. Pagi ini kita insya Allah akan membahas yang Ar-Razzaq dulu, yaitu yang maha memberi. Tapi karena ketika Allah menyebut dirinya sebagai Ar-Razzaq, pemberian Allah itu berupa rizki yang menurut kita adalah kebutuhan hidup kita, terutama secara fisik. Nanti kita suatu saat kita bahas mengenai Al-Wahhab, Allah maha memberi yang sifatnya lebih banyak itu rohani. Ya, yang lebih banyak itu masalah-masalah rohani. Jadi sekarang kita bahas yang sifatnya lebih ke jasmani, yaitu sifat Allah Ar-Razzaq. Ar-Razzaq itu berasal dari kata benda rizqun, rizki. Rizqun atau rizki itu artinya pemberian. Orang yang memberi disebut raziq. Kalau memberi sekali atau dua kali itu disebut raziq. Tapi kalau memberi lagi terus-terusan dan memberinya banyak sedikit dan memberinya tidak peduli orangnya itu berbakti atau tidak, itu raziq bentuknya diubah menjadi razzaq. Razzaq itu artinya yang suka mengulang-ulang pemberian. Nah, kita menyingkatnya dengan maha pemberi. Nah, karena Allah itu maha pemberi, kita tidak lepas dari pemberian itu, bahkan semua yang ada di alam ini disiapkan untuk memberi kepada kita. Cuma kita mau mengambil, memanfaatkan itu atau tidak. Jadi kita diberi oleh Allah untuk kebutuhan kita, terutama untuk konsumsi. Dan karena Allah itu memberi kita terus-menerus, maka itu berarti juga Allah menjamin kebutuhan konsumsi kita. Jadi saya mencoba mengambil topik judulnya sebagai maha pemberi rizki, Allah menjamin kebutuhan konsumsi kita. Mari kita lanjutkan pembahasan mengenai pengenalan atau kita berusaha mengenal Allah dengan harapan kita makin mencintai Allah. Kalau kita makin mencintai Allah, maka cinta kita kepada Allah mudah-mudahan bisa menggeser cinta kita kepada yang lain. Umumnya orang tidak mencintai Allah karena lebih mencintai yang lain. Padahal hati kita hanya satu, maka kapasitas atau kemampuan kita mencintai itu hanya satu pihak. Karena satu pihak, maka kalau kita mencintai Allah betul-betul, maka mudah-mudahan cinta kita kepada Allah itu memenuhi hati kita, memenuhi perasaan kita. Dengan memenuhi hati kita, maka cinta kita kepada yang lain itu bergeser. Terus bagaimana cinta kita kepada orang tua, cinta kita kepada anak, cinta kepada suami dan istri? Kemarin sudah kita bahas, cinta kita kepada yang lain itu hanya reflection, pantulan dari cinta kita kepada Allah. Karena pantulan dari cinta kita kepada Allah, maka cinta kita kepada suami atau kepada istri itu tidak ada syarat bahwa pihak yang kita cintai itu menguntungkan kita atau tidak. Kita mencintai suami, mencintai istri, mencintai anak karena kita diperintah oleh Allah. Jadi kita menyayangi atau mencintai keluarga itu pantulan dari cinta kita kepada Allah, karena Allah memerintahkan kita mencintai mereka, maka atau menyayangi mereka, maka kita menyayangi mereka tanpa syarat. Keadaannya bagaimanapun kita cintai, mohon maaf, tanpa syarat yang dalam arti menguntungkan kita atau tidak.
tanpa syarat, tapi ada catatan. Catatannya selama orang yang kita cintai itu mau kita ajak bersama-sama mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kalau ada suami yang kemudian dia berubah pikiran, lalu dia tidak lagi mau sholat dan melarang keluarganya sholat, melarang istrinya sholat, maka cinta itu, kalau karena refleksi dari cinta kepada Allah, cinta itu akan sirna, ya, akan sirna, tidak perlu mencintai orang semacam itu. Jadi kalau kita betul-betul mencintai Allah, kita akan terbebas dari kehilangan sesuatu yang kita cintai. Tempoh hari sudah kita bahas, kalau kita merasa kehilangan sesuatu yang kita cintai, maka perasaan yang muncul